Nah, Losa Marlin ketemu lagi sama adik-adik semua di sekolah minggu. Losa Marlin senang nih, karena 1 minggu sudah berlalu. 1 minggu ini Tuhan selalu menjaga Losa Marlin, memberkati Losa Marlin. Jadi hari ini Losa Marlin bisa ada di sini. Adik-adik juga ya. 1 minggu Tuhan sudah jaga adik-adik semua. Yuk kita mau sama-sama berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan jadikan, buat kesehatan yang boleh kami nikmati, buat kekuatan kami boleh datang ke sekolah minggu. Semua karena anugerah Tuhan. Kami mau pakai mulut kami untuk memuji Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagimu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini punya Allah yang kuat? Losa Marlin, Losa punya Allah yang kuat. Siapa di sini yang punya Allah yang hebat? Saya, Losa Marlin punya Allah yang hebat. Siapa di sini punya Allah yang besar sekali? Saya, Losa Marlin juga. Losa Marlin punya Allah yang kuat, yang hebat, dan yang besar, yang mampu melakukan segala sesuatu. Yuk kita mau sama-sama puji Tuhan lagi. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang
kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Puji Tuhan. Adik-adik, Allah yang kuat, hebat, dan besar itu juga Allah yang mengasihi adik-adik semua loh, yang selalu sayang sama adik-adik, sayang sama Lause, yang tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Yuk, kita mau puji Tuhan lagi. Tapi kali ini mau sambil kasih persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk transfer atau scan QR code di bawah, atau kalau adik-adik punya celengan khusus untuk persembahan, boleh masukin ke sana. Oke? Yuk sama-sama kita berdiri, kita mau puji Tuhan lagi. Terima kasih Bapak. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan kasih-Mu nyata dalamku. Aku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Bapakku yang baik. Aku yang baik, berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan kasih-Mu nyata dalamku. Aku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Yuk kita satu di dalam doa, kita mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sayang sama saya. Tuhan, saya juga mau memberikan persembahan saya untuk Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk pekerjaan tangan-Mu. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya harap duduk tenang, angkat tangan ke atas. Lalu duduk tenang. Kita mau siapkan hati untuk dengar cerita firman Tuhan ya. Kita naikkan sebuah pujian, ku ingin dengar cerita.
kasih dalam Kristus, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali belajar mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami masih bisa hidup, masih bisa bernafas, bahkan sekarang kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami supaya kami punya hati yang siap untuk belajar, hati yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga konsentrasi, kami sungguh-sungguh fokus, terpusat untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan. Masih ingat nggak pengalaman-pengalaman kita waktu dulu? Lause ingat, dulu Lause pernah pergi ke Gunung Bromo. Tentu saja tidak sendiri, bersama dengan teman-teman dan menikmati indahnya Gunung Bromo. Dan waktu itu Lause pergi pagi-pagi, ya bahkan malam. Sampai di sana subuh, dan setelah itu melihat bagaimana indahnya matahari terbit. Wow, ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Melihat matahari terbit begitu indah. Dan ternyata matahari yang terbit yang begitu indah itu sebenarnya menunjuk kepada penciptanya. Siapa penciptanya, anak-anak? Tuhan, ya. Dia yang menciptakannya. Dia menciptakan matahari begitu indah, begitu mulia. Maka dia sendiri adalah Tuhan yang indah, yang mulia. Nah, kalau mau belajar lebih dalam, ayo kita lihat ya dalam kitab 1 Samuel. Ternyata Tuhan yang mulia itu, dia juga ada dalam kehidupan orang Israel. Pada saat itu, orang Israel sedang berperang dengan orang Filistin. Dan memang harus diakui anak-anak, ternyata orang Filistin berhasil mengalahkan orang Israel. Nah, pada saat itu, dalam keadaan seperti itu, ternyata akhirnya orang Israel itu berdiskusi dan memikirkan, kenapa kita tidak bawa tabut Allah ke sini? Ayo bawa tabut Allah, kita pasti menang. Lalu kemudian maka dibawalah tabut Allah dari Silo. Dan setelah itu ternyata anak-anak, tabut Allah itu walaupun dibawa, ternyata orang Israel juga kalah. Kenapa? Karena orang Israel menganggap tabut Allah itu adalah Allah itu sendiri. Padahal sebenarnya tabut Allah itu kan cuma simbol, lambang kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Akhirnya mereka dengan sikap demikian, mereka membuat tabut Allah menjadi berhala. Dan akhirnya mereka kalah karena mereka tidak bersandar sama Tuhan, tapi bersandar kepada tabut Allah yang adalah lambang kemuliaan Tuhan. Nah, ketika mereka kalah, tabut Allah itu akhirnya dirampas oleh orang Filistin, dibawa ke kota Filistin. Nah, tepatnya di mana anak-anak? Dibawa ke kuil Dagon yang ada di Asdod. Dan tabut Allah ditempatkan di sebelah dewa mereka yang disebut dengan Dagon. Dagon ini adalah kepala dewa orang Filistin. Nah, orang-orang Filistin itu punya pemikiran begini anak-anak. Mereka pikir kalau ada Dagon ditambah dengan tabut Allah, wah nanti bangsa Filistin akan semakin kuat, bisa menang terhadap semua bangsa yang lain. Tapi pemikiran mereka ternyata keliru anak-anak. Karena keesokan paginya ada satu peristiwa yang terjadi. Dagon akhirnya jatuh menghadap ke tabut Allah. Orang-orang Filistin bingung. Tapi kemudian mereka menegakkan kembali patung Dagon ini. Dan ternyata keesokan harinya lagi ada peristiwa yang lebih menghebohkan. Patung Dagon ternyata jatuh, tapi bukan hanya cuma jatuh, kepala dan kedua tangannya terpenggal. Wah,
dalam kondisi seperti ini anak-anak, orang-orang Filistin makin bingung. Ada apa ini? Kuasa bagaimana ini? Kok bisa ya melawan kepala dewa kita? Wah, kalau begini bahaya. Dan kemudian bukan hanya itu saja anak-anak. Ternyata ada kejadian lagi bahwa orang-orang Filistin di situ terkena satu penyakit kulit. Ada borok yang muncul di tubuh mereka. Wah, dalam keadaan seperti ini orang-orang Filistin sadar. Ternyata tabut Allah yang melambangkan kemuliaan Allah ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa ada Tuhan yang berkuasa, yang tidak bisa sembarangan diatur oleh manusia. Jadi akhirnya mereka memutuskan bahwa tabut Allah ini harus dipindahkan dari Asdod ke kota mereka yang lain, yaitu kota Gad. Nah, singkat cerita, kejadiannya sama. Orang-orang di sana juga kena penyakit. Lalu pindah lagi ke Ekron. Kejadiannya juga sama. Akhirnya mereka memutuskan tabut Allah ini harus dikembalikan ke bangsa Israel. Nah, apa yang kemudian mereka pikirkan ketika mereka harus mengembalikan tabut Allah itu? Ternyata mereka memutuskan tidak boleh dengan tangan kosong. Mereka akhirnya menyiapkan satu tebusan salah, yaitu ada 5 gambar. Ya, ada 5 emas gambar borok dan 5 emas gambar tikus. Nah, ini melambangkan satu pengakuan mereka itu sudah bersalah. Jadi mereka mencoba menyuap, ya, mencoba untuk melembutkan hati Tuhan supaya jangan dianggap marah oleh orang Filistin. Akhirnya tabut Allah ini dibawa bersama dengan 5 emas gambar borok dan 5 emas gambar tikus ke Israel. Dan dalam perjalanan akhirnya 5 gambar emas, ya, 5 emas gambar borok dan 5 emas gambar tikus ini bersama dengan tabut Allah sampai di Bet-Semes. Setelah 7 bulan, ya, penyakit kulit itu menyerang orang Filistin. Nah, ketika sampai di Bet-Semes, wah, orang-orang di sana sangat senang sekali menyambut kedatangan tabut Allah dengan senang sekali. Dan mereka itu punya penasaran, ternyata anak-anak. Namanya penasaran, akhirnya mencoba untuk melihat-lihat. Melihat-lihat apa? Melihat-lihat tabut Allah ini isinya apa sih? Tapi kan mereka tentunya ingat bahwa tidak sembarangan orang bisa menyentuh dan melihat akan tabut Allah. Hanya orang yang dipilih Tuhan, yaitu orang Lewi, yang bisa melihat isi tabut Allah dan memegang tabut Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, singkat cerita ternyata mereka orang-orang Bet-Semes tidak taat. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah. Waduh, 70 orang Bet-Semes akhirnya dihukum Allah karena ketidaktaatan mereka terhadap hukum Allah yang melarang sembarangan orang untuk melihat dan menyentuh akan tabut Allah itu. Anak-anak, dari sini kita bisa belajar bahwa ini adalah satu hal yang sangat penting sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketika Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya, maka kita harus hormat kepada Allah. Dan kita lihat dalam cerita Alkitab, ternyata akhirnya tabut Allah itu dipindahkan ke rumah Abinadab dan diam di sana selama 20 tahun. Anak-anak yang terkasih, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah orang Israel secara khusus tentang tabut Allah ini? Kita bisa belajar menghormati Allah yang mulia. Kita bisa belajar menghormati kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita sudah sampai waktunya beribadah, ayo anak-anak, kita beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Pakai pakaian yang rapi, yang sopan, dan kemudian siap
untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Dan mari berdoa dengan sungguh-sungguh, tutup matanya, lipat tangannya, dan sungguh-sungguh berbicara sama Tuhan. Dan Lause juga mengingatkan, ayo anak-anak baca Alkitab. Ini perkataan Tuhan, ini hukum Tuhan. Ini kita belajar mengenal Tuhan dan menghormati kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak, bukan hanya itu saja, Lause mendorong kita semua, mari kita belajar mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan yang mulia, mengasihi sesama kita yang adalah ciptaan Tuhan. Dan caranya yang paling praktis adalah mari taat kepada orang tua, taat kepada guru kita. Karena dengan demikian itu berarti kita menghormati kemuliaan Allah. Mari anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus, kita belajar menghormati kemuliaan Allah. Belajar untuk mengingat bahwa Dialah Tuhan yang mulia, layak dihormati dan layak disembah. Dan biarlah kehidupan kita terus kiranya diberkati. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar lagi tentang firman-Mu. Kami belajar tentang Alkitab, di mana dari kehidupan orang Israel, bahkan dari kehidupan orang Filistin, kami bisa melihat bagaimana mereka tidak sungguh-sungguh menghormati kemuliaan Tuhan, tidak sungguh-sungguh punya hati yang takut akan Tuhan. Tetapi kami belajar dari kesalahan mereka untuk kami belajar tidak mengulanginya dan belajar taat kepada firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih, berkati kami sekalian supaya bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat ayat hafalan kita pada minggu yang lalu? Masih ingat gak dari mana? Oke, kita mau sama-sama coba hafalkannya. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Sekali lagi ya. Mazmur 104 ayat 31. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Biarlah kemuliaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dan Tuhan itu bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Oke anak-anak, nah setelah ini kita akan ada aktivitas. Aktivitasnya gampang anak-anak. Kalau anak-anak tadi dengar apa yang Lause katakan, anak-anak pasti akan ingat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tabut Tuhan itu luar biasa. Tabut Tuhan adalah bukti Tuhan ada, Tuhan hadir. Oke anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau aktivitas. Tapi aktivitasnya bukan buat sesuatu. Kita aktivitasnya dengan menjawab pertanyaan. Nah, tapi pertanyaannya ini dijawab dengan sistem menjodohkan. Wah, anak-anak, ini nanti ada 2 kolom. Kolom pertama pertanyaan, kolom yang kedua itu adalah jawaban. Jadi anak-anak bisa menarik garis gitu ya. Garis yang lurus yang sama dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Oke? Nah, coba dulu ya, kita lihat semua pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaan nomor 1 ya. Barang apakah yang dirampas oleh bangsa Filistin? Nah,
Kemudian pertanyaan 2, apa yang terjadi dengan bangsa Filistin? Ketiga, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Keempat, siapakah nama dewa sembahan orang Filistin? Kelima, tabut Tuhan melambangkan titik-titik. Nah, itu 5 pertanyaannya. Sekarang kita lihat jawabannya. Yang A, Mazmur 130 ayat 2. Yang B, mendapatkan hukuman Tuhan. Yang C, kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Yang D, Mazmur 104 ayat 31. Yang E, Dagon. Yang F, tabut Tuhan. Yang G, firman Tuhan. Yang H, Asdod. Nah, ini sudah ada 5 pertanyaan, ada 7 jawaban. Sekarang Lause kasih waktu sebentar. Ayo coba ditarik garis lurusnya. Kalau yang pakai TV boleh maju ke depan untuk coba ditarik. Kira-kira nomor 1 tarik garisnya kemana ya? Apakah ke A, ke B, ke C, atau ke D? Nah, sudah. Lause tunggu sebentar ya. Ayo dikerjakan. Kalau berdua bersama dengan saudara, ada kakak atau ada koko, ada cece ataupun ada dedeknya, ayo coba dikerjakan bersama-sama, dibantu tarik garisnya. Oke, sudah selesai tarik garisnya. Sudah ketemu semua 5 jawabannya. Apakah sudah? Lause harap sudah semua. Dan bagi anak-anak yang masih kecil, boleh dibantu sama mama papanya di rumah. Mana jawaban yang tepat? Dari tadi kita mendengar firman Tuhan. Lause tunggu sebentar lagi ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba tentukan. Kita lihat jawaban kita benar nggak ya? Kira-kira. Nah, kita konsentrasi nggak ya tadi mendengarkan? Kalau kita konsentrasi waktu dengarkan firman Tuhan, 5 pertanyaan ini bisa dijawab dengan benar. Ayo kita coba ya. Kita coba tarik garisnya. Oke, pertanyaan nomor 1. Barang apakah yang dirampas oleh bangsa Filistin? Ayo, jawabannya ada di... Ayo kita tarik garisnya, tarik ke F. Benar. Yang dirampas adalah tabut Tuhan yang diambil oleh bangsa Filistin. Benar, bagus anak-anak. Nomor 2. Apa yang terjadi dengan bangsa Filistin? Ayo, kita coba tarik garisnya. Apa ya yang terjadi dengan bangsa Filistin? Tadi kita ingat, Tuhan memberikan hukuman. Benar. Kita tarik garis nomor 2, kita tarik ke huruf B. Ayo pas di garis lurus ya, di huruf B. Luar biasa anak-anak Lause. Kemudian yang ketiga, ayat hafalan kita. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Wah, itu ada di mana ya? Tercantum di mana ya? Ingat-ingat. Mazmur 130 kah? Atau Mazmur 104? Kita tarik garis ke A atau D ya? Ke D. Benar anak-anak, ke D. Nah, sekarang nomor 4. Siapakah nama dewa sembahan orang Filistin? Wah, apa ya? Ayo anak-anak, kemanakah? Ya, kita tarik garisnya ke E. Nah, benar anak-anak, dewa Dagon yang mereka sembah. Kemudian nomor 5 terakhir. Tabut Tuhan melambangkan apa ya? Firman Tuhan kah? Atau kemuliaan dan kehadiran Tuhan?
Benar anak-anak, kita tarik garisnya ke C. Tabu Tuhan melambangkan kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai bangsa Israel dan juga mencintai anak-anak semua. Oke, kita sudah selesai sekolah minggu hari ini. Saya harap apa yang kita dengar hari ini, kita mau melakukannya, menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai ketemu anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Dan kita mau beribadah bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati.